Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1677 Tang Kongkong. Kau panggil apa kakekku? Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Dihadapkan pada pria kecil yang imut, tidak ada yang benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan. Sora Zichong menjilat jarinya dan berkata, karena tuannya adalah ayahku. Anda adalah ayah tuannya, itu adalah kakek saya. Apakah bahwa kasus tersebut, Lan Xuanyu tidak bisa membantu menjadi berkata-kata untuk sementara waktu. Kapan dia menjadi seorang ayah? Namun, ia benar-benar merasa seperti cacing kosong ini sekarang. Cacing kosong masih merupakan energi tubuh. Tapi itu telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Jika Anda mengetahuinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa itu seperti jurang luar angkasa, dan tampaknya mengandung fluktuasi ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia adalah tubuh kehidupan yang luar biasa yang terdiri dari fluktuasi ruang ini. Tang Wulin hanya bisa mengagumi, alam semesta begitu besar, tidak ada kejutan. Kakekmu tidak bisa menyebutnya tanpa alasan, biarkan aku memberimu nama. Namanya Kongkong, bagaimana? Oke, cacing kongsi mengangguk berulang kali. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum dan memeluk Kongkong dari pelukan Lan Xuanyu, saya punya cucu. Hahaha, kalau begitu panggil Tang Kongkong. Mengapa ada cucu perempuan? Lan Xuanyu benar-benar ingin mengeluh tentang ayahnya, tetapi melihat ekspresi bahagia Tang Wulin, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Oke, kamu bisa bahagia. Namun, untuk lebih dari ini, seorang gadis kecil seperti anak perempuan, dia tidak memiliki perlawanan apapun. Tang Kongkong yang gemuk itu sangat imut. Apalagi hubungannya dengan Kongkong dan perubahan yang dibawanya kepadanya, dia juga perlu waktu untuk menghargai bakatnya dengan serius. Oke. Tang Wulin memeluk Tang Kongkong, menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, dan berkata, kamu seharusnya sudah mencapai level Dewa Super. Hah, Lan Xuanyu tercengang. Apa maksud Anda? Tang Wulin berkata, kekuatan ruang kosong membantu garis keturunan Anda berkembang secara keseluruhan, memungkinkan kekuatan dewa Anda untuk terus berubah. Meskipun itu bukan evolusi yang dibawa oleh garis keturunan Dewa Naga, kekuatan yang Anda kendalikan sekarang telah mencapai yang super. Tingkat dewa. Meskipun Anda hanya pendatang baru di tingkat dewa super, tetapi dengan kekuatan garis keturunan Dewa Naga Anda sendiri, Anda sudah dapat dianggap sebagai pelindung diri. Terutama atribut ruang kosong, saya khawatir tidak ada banyak kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikanmu. Kamu membutuhkan itu adalah satu-satunya cara untuk mengalami perubahanmu sendiri dan benar-benar mengendalikan kekuatan ini. Lan Xuanyu memandang ayahnya, sulit dipercaya dalam hatinya, tingkat dewa super. Dia adalah tingkat dewa super. Sekali, super tingkat dewa seperti ini baginya. Di luar jangkauan, saya tidak menyangka bahwa saya akan dipromosikan ke tingkat dewa super begitu cepat. Dia masih ingat dengan jelas betapa sulitnya kultivasi sendiri saat pertama kali mulai berkultivasi. Saat itu, ibuku berkata pada dirinya sendiri bahwa jika suatu hari kedua garis keturunannya bergabung, maka kecepatan pendakiannya akan melampaui semua orang. Sekarang kelihatannya seperti itu. Bahkan jika dia tidak berlatih, dia dapat merasakan bahwa tubuhnya menyerap semua jenis energi di alam semesta sedikit demi sedikit. Energi apapun diserap, dan setelah diserap, itu akan diubah menjadi kekuatan sendiri. Ketika dia berada di dalam Crimson Realm, perasaannya paling jelas. Dia menelan banyak energi Crimson Realm dan mencapai level True God. Setelah sekian lama, dia menerobos level Super God. Bagi Sora Wom, dia adalah kesempatan baginya untuk berevolusi. Di sisi lain, mengapa dia bukan kesempatan untuk terobosannya? Kesempatan seperti itu benar-benar luar biasa. Dia sudah memiliki kekuatan tingkat dewa super. Dengan sekejap cahaya perak, Tang Kongkong kembali ke bahu Lan Xuanyu, dia masih lebih bersedia bersama Lan Xuanyu. Tuan ayah, Kongkong punya nama, sangat bahagia. Tang Kongkong mengusap wajah montoknya ke wajah Lan Xuanyu. Detik berikutnya, cahaya perak berkedip, dan dia menghilang begitu saja. Ada pola cahaya perak di pipi kanan Lan Xuanyu yang baru saja dia gosok. Pola cahayanya sangat aneh, ini adalah segi 6 perak, yang dikumpulkan ke dalam, seperti anemon. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh pola anemon di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Setelah Kongkong bergabung dengannya, dia sepertinya merasakan keberadaan semua ruang di Douluo Star.
Dia memiliki perasaan bahwa selama dia menggunakan pikirannya sendiri untuk membimbingnya, kemana dia ingin pergi, dia akan bisa muncul di saat berikutnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya perak melompat di ujung jarinya. Detik berikutnya, dia mengeluarkan bola cahaya perak, dan cahaya perak itu diam-diam tenggelam ke dalam danau keabadian dan menghilang tanpa jejak. Lan Xuanyu merasakannya dalam diam, dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Apa yang dia munculkan adalah simpul luar angkasa. Meninggalkan simpul luar angkasa ini di sini, dia dapat memindahkannya kembali kemana saja, kapan saja. Ya, tidak peduli seberapa jauhnya, bahkan jika itu di Dragon Star, itu bisa diteleportasi kembali. Inilah arti ruang. Di hadapan makna ruang yang mendalam, jarak mungkin tidak ada, dan lipatan ruang dapat membuat ujung dunia menjadi dekat. Selama itu dalam jangkauan kesadaran ilahi, dia dapat mencapainya secara instan melalui teleportasi luar angkasa kapan saja, dan di tempat yang jauh, dia dapat langsung melompat ke luar angkasa melalui simpul ruang angkasa. Dengan cacing kosong, itu seperti memiliki lubang cacing super. Ada juga tempat-tempat yang memiliki aura unik yang dia kenal, dan yang terkait dengannya juga dapat diteleportasi kapan saja, seperti dunia naga. Integrasi serangga kosong sangat membantunya. Ayah, aku akan kembali, Lan Xuanyu berkata pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk dan berkata, kami juga akan berangkat secepat mungkin dan mengikuti bala bantuan ke galaksi kuda naga. Ingat kata-kata saya, setelah kembali, Anda harus pergi ke alam naga sesegera mungkin untuk berlatih dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Waktu adalah terakhir kali Anda perlu menerobos. Oke, Lan Xuanyu mengangguk dan setuju. Detik berikutnya, tubuhnya diam-diam berubah menjadi hantu, bahkan tanpa fluktuasi spasial ekstra, dia menghilang begitu saja. Kali ini, bahkan orang yang kuat seperti Tang Wulin tidak dapat menangkap lintasan spasial ketika dia pergi. Sentuhan lega muncul di wajah Tang Wulin, memasuki level Dewa Super, Xuanyu akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Krisis berikutnya harus menjadi waktu untuk terobosan terakhir. Setelah terobosan terakhir selesai, maka dia akan benar-benar mencapai puncak. Ada juga kilatan cahaya perak di tubuhnya, dan Tang Wulin menghilang di tempat pada saat berikutnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di kantor yang besar. Gu Yuena berbalik dan menatapnya, tanpa diundang, kamu tidak sopan. Tang Wulin berjalan ke arahnya dan memegang tangannya, aku akan menemui istriku, mengapa itu tidak sopan? Hilang dalam sehari seperti setiap 3 musim gugur. Gu Yuena menatapnya kosong, jangan datang ke set ini. Bagaimana dengan Xuanyu? Perpaduan cacing langit berjalan dengan baik, dan cacing langit menjadi sedikit, masih memanggilku kakek. Kamu juga ingin jadi nenek. Petik 2. Gu Yuena tertegun, nenek. Kata ini sangat asing baginya. Tang Wulin memanfaatkannya dan menariknya ke dalam pelukannya, Kongkong sangat manis. Saya berpikir jika kita memiliki anak perempuan lagi, dia akan sangat cantik dan imut. Gu Yuena berkata, siapa yang ingin memberikannya kepadamu? Melahirkan anak. Terlebih lagi, bisakah kita benar-benar memiliki anak sesuka hati? Tang Wulin terpana, maksudmu? Gu Yuena berkata, kita masing-masing memiliki setengah dari garis keturunan Dewa Naga, dan keturunannya hampir pasti akan memiliki 2 garis keturunan pada saat yang sama. Anda juga harus menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh kedua garis keturunan ini. Pada akhirnya, hanya akan ada 2 ujung, baik menjadi Dewa Naga atau mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tutup dengan penyegelan. Melahirkan seorang anak, hasil akhirnya kemungkinan akan memperebutkan darah dengan Xuanyu. Mereka akan saling membunuh. Mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin tiba-tiba terdiam. Gu Yuena benar, karena sifat khusus dari darah mereka, jika mereka memiliki anak lagi, ini akan benar-benar terjadi. Solen 4 chapter 1678 lakukan apa yang harus dilakukan. Maaf, ini semua salahku. Tang Wulin dengan lembut membelai rambut panjangnya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, kami tidak punya waktu. Kami sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi pada terobosan terakhir putra kami, karena kami tidak pernah mengalaminya. Tang Wulin berkata, Gu Yue, Xuanyu harus segera pergi. Sebelum dia pergi, aku ingin melakukan sesuatu. Petik 2. Hah, Gu Yuena menatapnya dengan curiga, ada apa? Petik 2. Besok, Tang Wulin mencium dahinya. Gu Yuena tiba-tiba mengerti, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Dia tiba-tiba memeluk orang di depannya dengan erat, air mata mengalir tak terkendali.
Tang Wuling berbisik, maafkan aku tidak punya waktu lagi untuk mengejarmu, tapi aku jamin, tidak peduli bagaimana masa depan, hidup atau mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, akan selalu bersamamu. Ah, Gu Yuena mengangguk penuh semangat. Kembali ke Slack Academy Hotel, Lan Xuanyu dengan cepat mulai bermeditasi dan berlatih, dia perlu dengan hati-hati merasakan perubahan yang dibawa Kong Kong pada dirinya sendiri. Dari perspektif kultivasi, apakah itu kekuatan jiwa atau kesadaran ilahi, dia dianggap telah melangkah ke tingkat Dewa Super, tetapi jika dia ingin benar-benar menjadi Feng Hao dulu tingkat Dewa Super, dia masih perlu memahami semua makna yang mendalam dari ruang yang dibawa oleh Kong Kong. Menurut rencana, mereka akan meninggalkan Douluo Xing besok dan kembali ke Tianlong Xing. Sebelum pergi, dia harus lebih merasakan. Bai Xiu-Xiu mengikutinya untuk berlatih bersama, dan dia juga dengan jelas merasakan perbedaan antara Lan Xuanyu. Karena seni Senglong, setiap kali tingkat kultivasi Lan Xuanyu meningkat, itu akan membantunya. Seperti sekarang, kemampuannya untuk merasakan dunia luar angkasa jelas menjadi lebih kuat. Namun, tidak mudah baginya untuk menerobos. Keduanya berlatih diam-diam selama 1 malam. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama memasuki ruangan, Lan Xuanyu perlahan bangun dari meditasi. Sinar matahari di depannya berputar sedikit, menghasilkan fluktuasi halo yang aneh. Gunakan ruang, berbaur dengan ruang kontrol, dan jadilah penguasa ruang. Inilah makna mendalam dari dunia luar angkasa di berbagai level. Malam ini, Lan Xuanyu sepertinya telah menghabiskan perjalanan luar angkasa, dengan jelas merasakan perubahan dan warna-warni dari seluruh dunia luar angkasa. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Xuanyu melipat tangannya di depan dadanya, dan setiap kali cahaya di matanya berubah, udaranya akan sedikit terdistorsi. Sebuah cahaya perak menyala, Bai Xiu-Xiu, yang telah duduk di sampingnya dan baru saja bangun dari meditasi, tiba-tiba menghilang, tetapi ketika dia muncul kembali, dia berada di pelukan Lan Xuanyu. Tiba-tiba jatuh ke pelukan hangat, tubuh Bai Xiu-Xiu langsung refleks. Tapi lingkaran cahaya perak di sekitarnya berkedip tanpa suara, dengan tenang menghilangkan hawa dingin dan longgang meledak di tubuhnya, sehingga dia hanya bisa berbaring dengan lembut di pelukannya. Menakut-nakuti aku, apa yang kamu lakukan padaku? Bai Xiu-Xiu secara alami berhenti meronta ketika dia bereaksi, menatap Lan Xuanyu dengan heran. Mengapa saya tiba-tiba berlari ke pelukannya? Lan Xuanyu tersenyum misterius, ingin tahu. Ya, Bai Xiu-Xiu mengangguk dengan cepat. Di saat berikutnya, pola anemon muncul di wajah Lan Xuanyu, dan kemudian, sosok gemuk muncul di lengan kanannya. Kami punya anak perempuan. Lan Xuanyu memeluk Tang Kongkong ke Bai Xiu-Xiu. Tang Kongkong tidur nyenyak saat ini, bahkan sejak lahir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Wajah bulat kecilnya bergetar sedikit dalam tidurnya, dan gelembung hidung keluar dari hidungnya. Gelembung ingus ini berwarna perak samar, seolah-olah ada dunia kecil di dalamnya. Ini, putri, ada apa? Bai Xiu-Xiu menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, dia adalah Kongkong, Tang Kongkong. Nama yang diberikan ayahku. Di mana putrimu? Melihat gadis kecil yang imut, Bai Xiu-Xiu buru-buru memeluknya dengan hati-hati. Dia sama sekali tidak meragukan Lan Xuanyu, karena itu tidak mungkin. Mereka telah bersama selama beberapa tahun, dan mereka belum banyak berpisah. Dia juga percaya bahwa Lan Xuanyu tidak akan bersama orang lain. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, serangga di langit bermetamorfosis. Setelah kembali kemarin, dia memasuki meditasi. Sebelum dia sempat memberitahu Bai Xiu-Xiu tentang Tang Kongkong, dia hanya mengatakannya sekarang. Aneh, ini sangat indah. Bai Xiu-Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipi merah mudanya yang kosong. Wow, lembut sekali. Bai Xiu-Xiu tampak bersemangat. Melahirkan adalah urusan yang sangat jauh baginya dan Lan Xuanyu. Tiba-tiba memiliki anak perempuan sungguh menyenangkan. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja keras untuk berkultivasi, dan seringkali mereka berada di lingkungan yang berbahaya. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus berhati-hati, apalagi mempertimbangkan untuk menikah dan memiliki anak. Lan Xuanyu berkata, benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya sendiri. Dia mencondongkan tubuh ke depan saat dia berkata, tetapi didorong ke samping oleh Bai Xiu-Xiu dengan tamparan di wajah. Pria dan wanita tidak menikah, putrimu juga tidak bisa. Pergi dan pergi, dia berkata sambil memegang Tang Kongkong di pelukannya, matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan keibuan. Kamu sangat menyukai anak-anak, kapan kamu akan memberiku seorang bayi?
Lan Xuanyu menggerakkan wajahnya. 1. Bai Xiu menatapnya dengan pucat, siapa yang ingin melahirkanmu, kamu belum menikah denganku. Lan Xuanyu hendak berbicara, dan tiba-tiba, sebuah suara muncul di benaknya. Nak, kamu akan pergi sedikit nanti hari ini. Ada sesuatu di siang hari. Kamu dan Xiu akan datang untuk berpartisipasi. Suara itu dari Tang Wulin. Ada apa? Meskipun Lan Xuanyu terkejut, dia mengangguk. Kali ini mereka datang untuk mengundang bala bantuan, dan dengan bantuan kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, dapat dikatakan berjalan lancar. Tugas sudah selesai, mereka tidak terlalu ingin kembali. Namun, apa yang harus saya dan Xiu ikuti? Mereka sekarang adalah pembawa pesan Galaksi Longma. Itu seharusnya bukan urusan internal Federasi Douluo, kan? Sekarang ayahku telah menjadi penjabat Menteri Departemen Doutian, dan bahkan kepala paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek, ditambah ibuku adalah kepala roh menyebarkan pagoda, terlepas dari tingkat kultivasinya. Mengenai kekuatan, mereka semua berdiri di puncak piramida. Setelah pertemuan sebelumnya yang diadakan di Minggu, setidaknya untuk saat ini, otoritas pemerintah federal Douluo telah sangat berkurang, dan organisasi-organisasi besar, terutama Akademi Shrek dan Sekte Tang, telah mengambil kendali mutlak. Secara khusus, Jenderal Bailing memimpin pasukan dan membiarkan menteri militer yang asli turun secara diam-diam, dengan kekuatan umum di tangannya itu benar-benar pendekatan yang cukup kuat, dan faksi pembicara tidak melawan sama sekali. Ini adalah Akademi Shrek yang diam-diam telah mengembangkan bakat untuk federasi selama puluhan ribu tahun, dan Akademi Shrek yang telah naik ke puncak tidak ada bandingannya. Saat ini, banyak orang yang sangat paham mengapa Akademi Shrek harus selalu netral. Mereka tidak ingin menguasai federasi, tetapi ketika federasi benar-benar dalam bahaya, mereka harus bangkit. Hari ini kita akan pergi sebentar lagi. Ayah baru saja mengirimiku pesan agar kita bisa berpartisipasi dalam sesuatu, tapi aku tidak tahu apa itu. Lan Xuanyu berkata kepada Bai Xiu. Bai Xiu berkata dengan rasa ingin tahu, apa itu? Saya tidak tahu. Saya akan melihatnya nanti. Seharusnya ada di sini di akademi. Lan Xuanyu tersenyum. Tang Wulin berada di kota langit abadi saat ini, penuh dengan pikiran. Adegan dari ribuan tahun yang lalu terus berkelebat di benaknya. Baginya, ingatannya terlalu dalam, dan itu menyebabkan dia terlalu kesakitan. 10.000 tahun yang lalu, dia memiliki misi yang lebih berat daripada dia, tetapi karena cintanya, dia akhirnya menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, mereka akan menghadapi musuh yang kuat lagi, dan mereka juga memiliki seorang putra. Inilah yang harus dia berikan padanya, seperti yang dia katakan, dia belum menjadi istri yang sebenarnya. Solen 4 chapter 1679. Terima kasih, Sister Zichen. Ling Zichen menatapnya tidak jauh di belakangnya, matanya penuh warna kompleks, tetapi dia, yang selalu tajam, tidak mengatakan apa-apa saat ini, karena dia tahu persis apa yang dia dan dia alami. Meskipun dia kembali, Ling Zichen tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapat tempat di hati pria ini. Meskipun dia telah mati untuknya, hanya pada saat terakhir dia mengucapkan 3 kata aku mencintaimu. Sayang sekali dia tidak mati pada akhirnya, jika tidak, sosoknya sendiri akan diingat di dalam hatinya. Waktu telah berubah, dan ribuan tahun telah berlalu. 10.000 tahun yang lalu, dia memilih untuk dibekukan bersamanya selamanya. Dan dia tidak mati, untuk menyelesaikan misi yang ditinggalkannya, dia mencoba yang terbaik untuk hidup selama 10.000 tahun lagi untuk melanjutkan kejayaan Shrek dan Sekte Tang. 10.000 tahun kemudian, dia kembali. 10.000 tahun yang lalu, dia masih ingat dengan jelas betapa sedihnya dia setelah pergi ke pagoda pemindahan roh saat itu. Dia mengingat lebih jelas bahwa pertempuran terakhir yang dimiliki Raja Naga Emas dan Perak, ketika tombak naga di tangan mereka menembus dada satu sama lain, betapa sakit yang menusuk hati di hatinya. Ling Zichen tidak pernah menyembunyikan perasaannya, tetapi dia benar-benar tidak bisa cemburu pada Gu Yuena, karena tidak ada orang di dunia ini yang membayar lebih banyak kepada Tang Wulin daripada Gu Yuena. Saat ini, ada air mata di matanya, tetapi di dalam hatinya, ada lebih banyak berkah. Mungkin, setelah hari ini, saya benar-benar bisa melepaskannya. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Ling Zichen membeku sesaat. Saat berikutnya, Tang Wulin mendekatinya, membuka lengannya, dan memeluknya. Terima kasih, Saudari Zichen. Ling Zichen tertegun. Ini masih nomor 1 miliknya. Panggil dia seperti itu lagi. Dia memiliki gelar yang tak terhitung jumlahnya,
seperti orang gila teknologi, orang gila, wanita kekerasan, dan meriam di bumi, tapi ini adalah gelar pertama yang begitu dekat. Ling Zichen menolak untuk tidak membiarkan air matanya mengalir, dan memeluknya dengan penuh semangat. Setelah beberapa detik, dia berinisiatif untuk melepaskan lengannya. Pergi, cari dia. Kamu telah terlalu menderita. Penderitaan, itu harus menjadi milikmu. Ya, terima kasih kakak. Tang Wulin melepaskan pelukannya, menatap Ling Zichen dengan mata merah, tersenyum padanya. Pada hari yang sangat bersukacita, jangan menangis. Detik berikutnya, sosok Tang Wulin telah naik ke langit, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak di tengah tubuhnya. Fluktuasi kesadaran dewa yang tangguh, kekuatan naga yang menakutkan, berkembang tanpa pamrih keluar. Tubuhnya terbang lebih tinggi, dan segera melampaui awan. Raungan naga yang ganas tiba-tiba keluar dari mulut Tang Wulin, dan suaranya menggelinding dan mengguncang dunia. Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Jialin yang berada di hotel mendengar nyanyian naga ini untuk pertama kalinya. Detik berikutnya, sosok mereka bertiga muncul di udara luar, menatap ke udara dengan heran. Ketika dia mendengar nyanyian naga yang penuh gairah, Lan Xuanyu hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah telah tersulut. Itu disebabkan oleh hubungan darah. Tetapi di saat berikutnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang dipenuhi dengan auman naga ini adalah kegembiraan yang tak tertandingi. Jialin sudah berdiri di depan Lan Xuanyu saat ini, wajahnya bahkan lebih serius. Nyanyian naga inilah yang menyebabkan darahnya berkedip. Ini berarti bahwa kekuatan garis keturunan naga ini bahkan lebih tinggi daripada pewarisnya dari Raja Naga Api. Kekuatan menakutkan meletus di langit, dan aura yang sangat kuat menyebar ke sekitarnya. Nyanyian naga ini berlangsung lama. Raungan naga Tang Wulin yang memekakkan telinga bergema untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur berhenti, tetapi emas cemerlang di langit menjadi semakin menarik. Setelah mendengar nyanyian naga ini, sekelompok sosok sudah melonjak ke udara, tetapi bahkan Feng Hao Doulo tingkat dewa tidak tahu apa yang telah terjadi. Satu persatu menatap udara dengan heran, melihat sosok emas yang cemerlang. Bahkan awan dan kabut menghilang dalam nyanyian naganya. Dalam sekejap, langit biru tidak berawan, hanya sosok emas yang bersinar terang. Hari ini, tuanku dari Paviliun Dewa Laut menyambutmu. Suara wanita yang luar biasa terdengar. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang menonton di udara tidak bisa menahan keterkejutan. Selain Akademi Shrek dan Sekte Tang, di samping Danau Dewa Laut, mereka juga merupakan keluarga yang dekat dengan kedua organisasi tersebut. Untuk sementara, semua orang berteriak serempak, selamat kepada Tuan Paviliun. Lan Xuanyu pandai dan pandai. Ling bergidik, dan akhirnya dia mengerti apa yang ayah lakukan karena membiarkannya tinggal. Dia sebenarnya ingin melamar ibunya saat ini. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan perasaan campur aduk, kegembiraan tak terlukiskan. Bai Xiuxiu yang berada di sampingnya bahkan meraih lengannya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ada raungan naga ganas lainnya yang bergema tinggi di langit, dan cahaya keemasan menjadi semakin cemerlang. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyala dan terbang langsung ke arah Menara Roh. Saat ini, Lan Xuanyu tidak peduli lagi untuk menutupi identitasnya, apa yang lebih penting daripada menikah dengan orang tuanya. Dia naik ke udara hampir seketika, dan mengikuti sosok emas itu bersama Bai Xiuxiu. Di kejauhan, sejumlah besar ahli Akademi Shrek dan Sekte Tang juga dengan cepat mengikuti. Itu seperti latar belakang sosok emas. Dari Akademi Shrek hingga Menara Penyebaran Roh, jalan masih panjang untuk orang-orang biasa, tetapi untuk Feng Hao Doulo tingkat dewa, itu hanya masalah waktu. Tetapi Tang Wulin tidak terbang cepat, dia hanya mempertahankan kecepatan konstan, sedikit demi sedikit menuju menara tinggi di kejauhan. Tapi saat ini, di langit tinggi di sampingnya, sebuah gambar telah muncul. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berada tepat di belakangnya, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas. Ketika mereka melihat foto-foto ini, mereka merasa sedikit konyol. Hal pertama yang mereka lihat adalah dua orang anak, dalam gambar itu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Meskipun mereka masih sangat muda, Lan Xuanyu masih dapat mengenalinya secara sekilas, seharusnya seperti orang tuanya ketika mereka masih muda. Ada seorang gadis kecil berjongkok di pinggir jalan, yang terlihat sedikit lebih kecil dari anak laki-laki itu, tapi dia memiliki rambut perak pendek, dan matahari menyinari warna rambutnya yang langka, secara alami memantulkan cahaya. Tampaknya ada sesuatu yang menarik satu sama lain secara rahasia,
gadis kecil itu menatap bocah lelaki itu, wajahnya kotor, dan dengan pakaian lusuh, dia tampak seperti pengemis kecil. Namun, selain berambut perak pendek, ia juga memiliki sepasang mata yang khas. Matanya besar, dan pupilnya seperti dua kecubung bening. Bahkan jika ada jarak di antara keduanya, bocah lelaki itu tampaknya bisa melihat pantulan dirinya di pupilnya. Bulu mata panjang melengkung secara alami. Mata anak laki-laki itu sendiri sangat indah. Bagi orang dengan usia yang sama dengan mata besar, tentu akan memberikan kesan yang baik. Dia berhenti tanpa sadar. Dengan mata saling berhadapan, gadis kecil itu tidak mengelak, hanya sedikit kejutan di mata besarnya yang indah. Gadis kecil, di mana orang tuamu? Pemuda pucat itu juga tertarik dengan rambut perak itu, dan mendekati gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengabaikan mereka dan menundukkan kepalanya lagi. Beberapa anak muda saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, rambut perak ini benar-benar langka. Mungkin alien dari dua benua lain. Diperkirakan pasar gelap bawah tanah akan sangat menyukainya, dan matanya berwarna ungu. Ya, mata para pemuda lainnya tiba-tiba menunjukkan keserakahan, dan mereka saling mengangguk. Pemuda yang telah berbicara sebelumnya berjongkok dan berkata, "Hei, adik perempuan. Bagaimana dengan keluargamu?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berkata apa-apa. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lapar? Kakak mengajakmu makan makanan enak, bagaimana?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya lagi, dan kali ini dia menjadi lebih keras. Pemuda itu mengedipkan mata pada temannya, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia meraih lengan gadis kecil itu dan menariknya dari tanah, sementara orang lain mengelilinginya, menghalangi pandangan luar. Dalam seruan gadis kecil itu, pemuda itu telah menggendongnya di pundaknya. "Apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, kemarahan kekanak-kanakan terdengar, yang membuat takut beberapa anak muda. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak bisa menahan rasa malu mereka. Orang yang berdiri untuk melawan ketidakadilan sebenarnya adalah pengganggu, seorang anak kecil yang tidak setinggi pinggang mereka tetapi terlihat sangat cantik. Ada pandangan cemberut di mata seorang pemuda di belakang, dan dia mengangkat kakinya dan menendang bocah kecil itu. "Nak, berani usil." Anak laki-laki itu ditendang olehnya dan jatuh lebih dari 2 meter, tiba-tiba merasa malu. "Kalian orang jahat." Dia berguling-guling di tanah dan segera bangkit lagi, bergegas ke arah para pemuda, menghalangi jalan mereka. Pemuda yang menggendong gadis kecil itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, gerakan di sini telah menarik perhatian beberapa orang yang lewat. "Toh, itu di jalan." Pergelangan tangan beberapa, kedinginan berkedip belati bermata tajam telah datang ke telapak tangan, menunjuk ke anak kecil, tidak ingin mate cepat keluar. Anak laki-laki itu menatapnya dengan tatapan keras kepala. Nusen berkata, "Orang jahat tidak jika Anda memiliki akhir yang baik, saya adalah master jiwa, saya tidak takut pada Anda. Anda membiarkan dia pergi." Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya, lingkaran cahaya biru berkedip, dan rumput biru perak telah muncul. Dari telapak tangannya, fluktuasi energi samar juga terpancar keluar. Apa yang bisa dilakukan kekuatan roh tingkat ketiga? Tidak lebih dari sedikit lebih kuat dari rekan-rekan, tanpa dukungan roh dan cincin roh, Wurun jauh dari bisa memainkan peran bertarung. Ini juga alasan mengapa perlu untuk mengolah kekuatan roh tingkat ke-10 untuk memasuki alam guru roh dari manusia roh terendah. Pemuda itu tinggal sebentar, dan rekannya menariknya. Jika itu hanya anak biasa, apapun yang mereka lakukan, selama mereka menutupinya dengan benar, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, anak dengan kekuatan roh berbeda. Anak-anak ini secara khusus dicatat oleh pertemuan resmi, dan bahkan terdaftar di pagoda penyebaran spiritual. Jika ada yang tidak beres dengan anak seperti itu, pemerintah federal pasti akan berusaha keras untuk mencari tahu penyebabnya, yang bisa menjadi masalah besar. Lagi pula, mereka sudah terlihat banyak orang di sini. Sial, pemuda berkepala itu mendengus enggan, meletakkan gadis kecil itu di pundaknya, dan melarikan diri dengan cepat bersama beberapa temannya. Gadis kecil itu terhuyung-huyung dan duduk di tanah. Anak laki-laki kecil itu berlari dan berjongkok di sampingnya, "Jangan takut, aku laki-laki, aku akan melindungimu." Gadis kecil itu menatapnya dan mendekat. Sekarang, mata ungu besar itu terlihat lebih indah, dan sepertinya ada lapisan kabut air yang muncul di pupil mata. "Jangan menangis, jangan menangis. Orang-orang jahat telah diusir olehku. Namaku Tanggulin, siapa namamu?"
Gadis kecil itu tercengang, dan akhirnya berkata untuk pertama kalinya, namaku adalah Nair. Solen 4 chapter 1680 mereka dulu, 1. Melihat gambar-gambar ini di langit dan mendengarkan suara dari gambar-gambar itu, lingkaran mata Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah untuk sementara waktu. Dia hanya merasa pori-porinya mengerut di sekujur tubuhnya. Pertama kali untuk orang tuanya. Seperti apa penampilan mereka ketika mereka bertemu. Pada saat ini, gambar berubah, dan gambar baru muncul dalam penglihatan mereka. Tang Wulin, yang sedikit lebih tua, memiliki seorang gadis yang terlihat sedikit aneh tetapi sedikit mirip dengan Gu Yuena. Mereka sepertinya berada di akademi, tetapi akademi pada saat itu tampak berbeda dari akademi sekarang. Kenapa kamu digantung dengan rantai besi? Gu Yue bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berlari ke sisi Tang Wulin dengan cepat. Tang Wulin berkata, latih tubuhmu. Guru itu ketat denganku. Kamu benar-benar luar biasa. Gu Yue tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang luar biasa. Aku tidak kuat dalam salah satu elemen, tetapi aku mengontrol itu dengan baik. Semua jiwa bela diri adalah sama. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa, ketika Anda benar-benar memahaminya dan dapat mengendalikannya, itu akan mengejutkan Anda. Saya tidak bisa memakannya, biarkan saya memberikannya kepada Anda. Pada saat ini, sebuah suara berdering dari samping, dan kemudian roti besar seputih salju ditempatkan di nampan Tang Wulin. Tang Wulin mendongak, bukankah Gu Yue yang memberinya roti? Hanya saja sekarang dia mengenakan seragam perguruan tinggi, dan dia terlihat tidak berbeda dari siswa di sekitarnya. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk padanya. Dia selalu mudah untuk mendapatkan kesan yang baik dari orang-orang yang memberinya makanan. Gu Yue mengangguk padanya, lalu berbalik dan pergi. Zhou Changqi datang secara misterius, Wulin, menurutku dia tidak akan menyukaimu lagi, kan? Hari ini, begitu dia bergabung dengan kelas kita, dia berinisiatif untuk berbicara denganmu, dan sekarang aku memberimu roti, saya pikir saya terpesona oleh Anda. Gambar itu berubah lagi, itu adalah Dano Haisen, dan itu adalah gambar yang sangat dikenali oleh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Apakah itu? Pertemuan kencan buta seagot. Cinta pada pandangan kedua akan berlanjut, dan yang berikutnya adalah Tang Yinmeng berhenti, dan kemudian matanya tertuju pada Tang Wulin. No. 51. Ya, tolong. Daun teratai berkibar di bawah kakinya, dan detak jantung Tang Wulin juga bertambah cepat. Sudah lebih dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun penuh, setelah lebih dari 1000 hari dan malam, mereka akhirnya bertemu kembali. Dia telah dewasa, dan dia juga telah dewasa. Mereka akhirnya bukan lagi anak-anak, mereka semua sudah dewasa. Di sisi berlawanan, sepasang mata menatapnya, pada pemuda paling tampan di antara penonton. Tanggal 18 menatapnya, dan yang ke-17 mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dai Yuner sangat bersemangat sehingga dia sepertinya ingin segera keluar dari daun teratai, dan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, mereka semua menonton juga. Pegang dia. Semua orang menantikannya, menantikan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Untuk beberapa alasan, saya telah pergi selama lebih dari 3 tahun. Dalam ribuan hari dan malam ini, saya merindukan kampus sepanjang waktu. Karena sejak orang tua saya tiba-tiba pergi, ini adalah rumah saya. Hari ini saya kembali, hanya pada waktunya untuk pertemuan kencan buta seagot fate. Saya tidak ragu-ragu dan langsung datang ke sini. Karena saya takut akan merindukanmu, dan bahkan lebih takut lagi bahwa Anda telah jatuh cinta dengan orang lain. Lebih dari 3 tahun yang lalu, saya bertanya apakah Anda mendekati saya karena darah saya. Kemudian di hari-hari yang membosankan itu, saya banyak berpikir, dan saya pikir sangat konyol menanyakan pertanyaan ini kepada Anda pada saat itu. Tanya sama sekali. Pada saat itu, Anda memberi saya jawaban tegas, yang membuat saya sangat sedih, bahkan lebih sedih daripada ketika saya tahu bahwa saya memiliki roh yang tidak berguna, bahkan roh itu adalah produk yang cacat. Tapi, saya tidak bisa tunjukkan karena saya kaptennya dan saya tidak bisa membiarkan semua orang melihat sisi pengecut saya. Saya selalu menahan rasa sakit di hati saya dan memimpin tim hingga kami meraih kemenangan terakhir. Namun, saat itu saya masih belum tahu bagaimana menghadapi Anda, atau menghadapi diri saya sendiri. Sekarang, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Selama periode waktu ini, saya telah memikirkan banyak hal, dan saya telah menemukan banyak hal yang tidak saya mengerti sebelumnya. Mengapa Anda terlalu peduli jika Anda menyukai seseorang? Tidak peduli apa yang kau temui denganku,
karena aku menyukaimu, aku bersedia menerima semuanya darimu. Jika kau juga menyukaiku, maka kita akan bersama. Jika kau tidak menyukaiku, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya kamu menyukaiku dan kita akan tetap bersama. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah melepaskan perasaan ini. Sejauh ini, hanya dua gadis yang masih memakai topi. Sekarang hal pertama yang harus kamu pilih adalah melepas topi dari kepala Anda. Tidak untuk saat ini. Jika Anda melepasnya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melepas topi, jadi pilihlah dengan hati-hati. Selain itu, karena Anda telah bekerja dengan baik dalam melindungi topi sebelumnya, Anda memiliki hak untuk memberikan prioritas pada yang keempat setelah topi dilepas. Tautan 3 kehidupan ini ditakdirkan. Sekarang, saya akan memberi Anda waktu 1 menit untuk memikirkannya. Saya akan memilihnya. Sebuah suara yang renyah dan manis terdengar, jelas menyebar ke seluruh danau Dewa Laut, berbicara dengan gadis itu pada tanggal 18. Begitu dia mengangkat tangannya, dia melepas topi di atas kepalanya, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Dia memakai rambut perak panjang dan sepasang mata ungu sangat indah, bahkan Hwi Xingchen tidak bisa membantu tetapi memudar ketika dia mengungkapkan penampilan aslinya. Di permukaan danau Poseidon, semua cahaya tampaknya menjadi foilnya saat ini. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Dewi Tombak Naga, aku tidak tahu siapa yang berseru lebih dulu, lalu seruan terdengar dari pantai. Lan Musi berkata, demi keadilan, karena gadis sekolah Nair sudah memiliki benda favorit, maka di mata rantai keempat dari kehidupan ketiga, kamu harus terlebih dahulu memilih benda favoritmu. Kita semua ingin tahu, lagi pula, siapa yang beruntung membuat Dewi Tombak Naga kita menyukainya. Nair mengangguk, oke, kalau begitu aku yang akan datang dulu. Lan Musi membuat isyarat tolong, oke, kalau begitu, tolong gadis sekolah 10 Nair pada tanggal 8, pergi ke orang yang kamu suka. Aku ingin tahu apakah anak laki-laki kita merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Nair tersenyum sedikit, tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dia melihat kilatan cahaya perak di tanah, dan daun teratai di bawah kakinya melayang keluar, menyebabkan riak air, dan langsung pergi ke kam anak laki-laki yang berlawanan. Pergi dengan daun lotus semakin dekat, dan wajah cantik Nair selalu tersenyum tipis. Dekat, itu dekat. 100 meter, 80 meter, 50 meter, 30 meter. Wanita cantik itu dekat, dan semua orang bernapas dengan terburu-buru. Seorang anak laki-laki tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kekuatannya dan melepaskan semangat bela dirinya, satu demi satu cincin roh yang mempesona naik dari bawah kakinya, menunjukkan kekuatannya. Hampir dalam sekejap berikutnya, lebih dari setengah cincin roh anak laki-laki itu semuanya menyala, dan untuk sementara waktu, permukaan danau Dewa Laut bersinar dengan warna-warni. 10 meter. Hanya 10 meter terakhir. Pada saat ini, anak laki-laki yang paling dekat dengan Nair matanya membelalak karena kegembiraan. Melihat kecantikan yang menakjubkan itu mendekatinya, perasaan ini benar-benar mengasyikkan. Melihat ini, mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi seperti pembunuh. Dia menatap anak laki-laki itu, tangannya mengepal. Pada saat ini, daun teratai di bawah kaki Nair tiba-tiba membentuk busur di permukaan air, dan busur anggun itu diam-diam dibelokkan dan langsung menuju ke arah Tang Wulin. Tidak, tepatnya, ke arah Long Yue. Nair semakin dekat dan lebih dekat ke Long Yue. Mata Tang Wulin membelalak. Para murid di halaman luar di pantai juga gempar saat ini, dan banyak orang tidak bisa menahan teriakan. Jika Dewi Tombak Naga mereka akhirnya memilih siswa pertukaran dari Kekaisaran Bintang Luo sebagai mitra, mereka pasti tidak akan menerimanya. Daun teratai di bawah kaki Nair melayang sedikit lebih lambat. Dia melirik ke arah Tang Wulin, melihat Tang Wulin mengepalkan tinjunya, menatap dirinya dengan mata melebar, dan kemudian melihat Long Yue menghirup api di matanya, dia menahannya. Menutupi mulutnya dengan ringan, dia tertawa. Cahaya perak berkedip sedikit, dan daun teratai di bawah kaki Nair berakselerasi lagi, melihat bahwa jaraknya hanya 3 meter dari Long Yue, itu tergelincir tanpa suara, membawa busur lagi, dan melayang ke sisi Tang Wulin. Daun teratai menyentuh daun teratai di kaki Tang Wulin dengan ringan, Nair mengangkat kepalanya dan menjulurkan lidah padanya sambil bercanda. Long Yue tercengang, anak laki-laki lainnya terpana, dan Tang Wulin sendiri tertegun. Saat itu, dia masih kakak laki-laki Nair. Tubuh gadis ke-17 yang belum melepas topinya bergetar, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dalam 1 menit hanya melepas topi,
dia tidak bergerak sama sekali. Sejauh ini, dia satu-satunya orang yang tidak melepas topi. Melihat senyum licik Naer, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya, dan berkata, "Kamu gadis." Hehe. Naer tersenyum manis dan menjulurkan lidah padanya. Matanya penuh memanjakan, dan dia tersenyum manis. Untuk sementara, semua orang sangat terstimulasi. Cahaya cincin roh pada siswa laki-laki di halaman dalam jelas menjadi lebih kuat. Jika bukan karena banyak sesepuh di kapal di kejauhan, saya khawatir mereka akan tergoda untuk melakukan adegan mencengkeram kerabat sekarang. Tang Wulin berbisik, apakah itu sengaja mengacaukan, kan? Naer mengerucutkan bibirnya, kenapa aku sengaja mengacau, tidak bisakah aku memilih saudara? Atau kamu ingin aku memilih orang lain? Tang Wulin mendengus, kamu gadis, tunggu sampai konferensi selesai sebelum kamu bersih-bersih. Tang Yinmeng tersenyum dan berkata, oke, ayo lanjutkan sesi ini. Urutan gadis-gadis yang akan dipilih akan ditentukan dengan undian. Selain itu, dalam sebelum memilih, anak perempuan dapat terlebih dahulu mengajukan pertanyaan atau permintaan kepada anak laki-laki yang mereka ingin pilih, dan kemudian membuat pilihan berdasarkan jawaban anak laki-laki tersebut. Gadis sekolah Naer, apakah kamu lupa ini sekarang? Naer berpose padanya. Melambaikan tangannya, Kiao Xiaoyan berkata, saya tidak membutuhkannya, saya pikir, tidak ada orang di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dari saya. Itu Naer, itu adalah bagian dari Gu Yuena, yang juga saudara perempuan Tang Wulin, dan satu-satunya murid Qin Tian Dou Luo Yunming, dan merupakan Dewi Tombak Naga dari Akademi Shrek. Menurut aturan, gadis yang belum melepas topi mereka harus menunggu sampai akhir tautan ini untuk memilih seseorang. Gadis ke-17, bolehkah aku bertanya, apakah kamu ingin memilih laki-laki yang kamu suka? Tatapan Tang Wulin melintasi permukaan danau 100 meter dan jatuh langsung ke gadis itu. Mata orang lain juga terfokus padanya, dan mereka yang telah menebak siapa dia menantikan jawabannya. Di bawah tatapan semua orang, gadis di tanggal 17 itu terdiam sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gerakannya sangat kecil dan terlihat sangat sederhana, tetapi dia membuat Tang Wulin berdiri di atas daun teratai seperti gua es. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak memilih, ya, dia tidak memilih dia, tidak memilih siapapun, bahkan tidak melepas topi. Tidak ada keraguan bahwa ini berarti dia tidak memiliki kekasih, juga tidak bermaksud untuk menemukan pasangannya sendiri pada konferensi kencan buta ini. Matanya agak lembab. Gambar itu tiba-tiba berhenti di sini, dan kemudian semua orang melihat banyak gambar milik Tang Wulin dan Gu Yue. Ketika saya masih muda, saya kokoh dan dipeluk dengan hangat. Di bas panduan jiwa, laut di sebelah timur berwarna biru tanpa batas, dan langit serta air sama. Melihat pemandangan indah yang melewati jendela, dia dengan lembut memanggil nama saudara perempuannya di kabut, dan sosok perak melintas di benaknya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihatnya dengan ekspresi terkejut. Dia tersenyum tipis, dan menyerahkan segelas air dengan air jernih di dalamnya, suhunya tepat, melembabkan hatinya. Matahari menyinari wajahnya, seolah membuat kulitnya sebening kristal, dia ternyata sangat cantik. Di siang hari yang hangat, dia bersandar ringan di bahunya, napasnya perlahan menjadi lancar. Dia juga menutup matanya tanpa sadar, dan tubuhnya hangat, dan keletihannya dengan tenang menghilang dalam kehangatan saat ini. Tanpa banyak bicara, adegan ini seperti film pendek hitam putih tahun-tahun. Bagimu, meski kematian tidak menyedihkan. Dalam kompetisi Sky Sea Lions, dia menghadapi serangan dan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia harus menunggu dan mati. Tiba-tiba, tubuhnya menghangat, ternyata dia memeluknya dan mengambil semuanya dengan punggungnya. Bunga darah merah cerah mekar di depan matanya, dan tidak ada kesedihan atau penyesalan di wajahnya, hanya senyum tipis. Dia panik dan tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menarik cahaya kehidupan yang paling murni dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia tidak peduli, dia ingin dia hidup dengan baik. Kuharap aku bisa berjalan di jalan bersamamu di masa depan, tapi aku tidak akan melupakan niat awalku. Aku benar-benar ingin menjaga kamu seperti ini, kamu yang aku hargai, tapi mungkin ini yang terakhir kali. Anda mengatakan bahwa tidak ada hubungan di dunia ini yang dapat melampaui hubungan hidup dan mati. Setelah tumbuh dewasa, Anda tetaplah Anda. Waktu berlalu seperti panah, matahari dan bulan terbang seperti pelin ulang-alik. 3 tahun kemudian, tanpa mengetahui alasannya, sikapnya terhadapnya berubah, dia tidak lagi sedekat dulu, melainkan terasing.
Mereka datang ke aula tertinggi untuk berpartisipasi dalam penilaian dan lulus penilaian, tetapi dia tidak mau menyembah para tetua. Aku tidak mau. Dia memukulmu, aku tidak senang. Dia menoleh dan menatap matanya, tanpa ragu-ragu atau nostalgia, begitu jelas dan tanpa ruang apapun untuk alasannya. Terima kasih telah menjadi orang yang bekerja keras untukku, tidak ada yang berubah. Ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan datang lagi. Dia membuat segalanya menjadi sulit, menghadapi keagungan para tetua, dia tidak takut sama sekali, dan berdiri di sisinya tidak rendah hati atau sombong. Karena dia yang menyulitkan adalah orang yang ingin dia lindungi. Maaf, Akademi Shrek, apakah ada keadilan? Jawaban yang dia dapatkan sangat tegas dan menghina. Dia merasa tidak berdaya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, bisakah dia benar-benar tidak melindungi pasangannya? Dia mengangkat kepalanya. 3 sesepuh, saya menyerahkan kualifikasi untuk masuk Akademi Shrek. Suatu hari, ketika saya memiliki kemampuan untuk mendapatkan keadilan, saya akan datang lagi. Baginya, dia harus melepaskan cita-citanya. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, aku akan berjalan bahu-membahu denganmu. Dia tidak kembali sepanjang malam, dan dia menunggu dalam diam. Dia sedang bersandar di pohon besar, matanya terpejam, dan beberapa tetes embun tergantung di bulu matanya yang panjang di bawah sinar fajar dan cahaya pagi. Pemandangan itu seperti gulungan gambar. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, menandai adegan ini jauh di dalam hatinya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidur di sini? Kamu sangat larut dan belum kembali. Aku akan keluar untuk mencarimu. Melihatmu masih bermeditasi, aku tidak akan mengganggumu. Dia berkata datar, seolah-olah dia melakukannya, masalah sepele. Ada senyuman di sudut mulutnya. Aku tidak tahu kenapa. Melihat gadis di depannya, dia tidak ingin mengucapkan terima kasih padanya. Hidup mungkin tidak perlu bersemangat. Terkadang, kenyamanan yang sederhana dan sederhana sudah cukup. Saya akan mengikuti Anda bahkan jika geng itu putus. Kelompok mereka tidak setuju, dan semua orang menentang pandangannya. Baju perang yang terbuat dari paduan psikis terlalu tidak masuk akal untuk dipikirkan orang lain. Dia percaya sepenuhnya dan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, mari kita lanjutkan sesuai rencana awal. Aku memang agak aneh. Tidak, aku akan menggunakan paduan animatik untuk membuat armor tempur satu kata. Melihat sikap keras kepala dan determinasi di matanya, saat ini, hatinya penuh dengan kehangatan. Dengan Anda di sini, mengapa tidak menjadi musuh dunia? Wuhun Fusion, Anda memiliki saya di dalam Anda, dan Anda di dalam saya. Menghadapi lawan yang kuat, dia masih berdiri di depannya, tahu bahwa dia akan kalah, tetapi dia tidak pengecut. Seseorang yang untuknya, mentolerir kesombongan dan keinginannya. Seseorang yang menjaganya dan menukar hidup dengan kehidupan. Matanya berangsur-angsur hilang, dan dia hanya membuka lengannya dan memeluknya erat dari belakang. Han ragu-ragu, hanya mempercayai mereka dengan sepenuh hati, mereka sepertinya telah kembali ke masa muda mereka. Saat itu, ia masih seorang bocah laki-laki yang dikagumi oleh kakak perempuan, dan dia masih seorang gadis kecil yang suka bertengkar. Sepertinya ada kubah besar di atas kepala mereka, menyaksikan upacara besar ini. Mereka menang, tapi jatuh koma. Tangannya sepertinya tumbuh di atasnya, dan mereka tidak bisa memisahkannya. Mereka berpelukan dan memenangkan kemenangan dan kemuliaan. Dua orang berjalan di jalan yang berlawanan, nasib mungkin terputus, tetapi ikatan antara roh dan jiwa pasti akan ada selamanya. Dan mereka bukanlah belenggu satu sama lain. Kenangan yang hanya dimiliki oleh Tang Wulin dan Bu Yuena berakhir, dan adegan itu kembali ke Seagot Blinded Conference. Kalau begitu, yang terakhir, tolong undang Dewi Tombak Naga kami. Naer, giliranmu. Kata-kata Tang Yinmeng baru saja jatuh, dan masih ada danau di permukaan danau Dewa Laut, dan mereka semua tenang. Langit adalah cahaya bintang dan bulan, dan di bawah bintang-bintang adalah gelombang berkilauan di permukaan danau Dewa Laut, memantulkan sosok cantiknya dengan rambut perak dan mata ungu. Dia perlahan-lahan datang ke Dai Yuner. Matanya agak konyol, cara dia memandangnya bukan lagi cara seorang adik memandangi kakak laki-lakinya. Tang Wulin sedikit gemetar, dan dia merasakan perbedaan di matanya. Saudaraku, Naer memanggil dengan lembut. Naer, kamu. Tang Wulin sedikit mengernyit. Naer sedikit tersenyum, saudaraku, tahukah kamu? Dari saat kamu menerima aku menjadi bergantung padamu.
Bagiku, kamu memblokir orang jahat dengan tubuh lemahmu. Kamu tidak hanya baik, tetapi dan berani. Anda jauh lebih kuat dari rata-rata orang seusia Anda. Ketika Anda berusia 6 tahun, jiwa bela diri Anda terbangun. Itu adalah rumput perak biru. Itu diakui sebagai jiwa bela diri yang sia-sia. Untungnya, Anda terbangun dalam jiwa bela diri. Jiwa kekuatan muncul pada saat itu. Ambisimu adalah menjadi master jiwa. Pada saat itu, kamu masih belum berani menjadi master armor pertempuran, jadi kamu bilang ingin mengendalikan Meisha. Nair memandang Tang Wulin dengan lembut. Pada saat ini, dia hanya memandangnya di matanya, namun, jika Anda ingin menjadi seorang master jiwa, Anda membutuhkan jiwa dan Anda perlu mengeluarkan banyak uang. Keluarga kami tidak kaya. Ibu dan ayah telah bekerja keras. Jadi, meskipun kamu baru berusia 6 tahun, kamu memilih belajar menempa. Aku ingat dengan sangat jelas bahwa ketika kamu pertama kali memulai, kamu sangat lelah setiap hari. Ketika kamu pulang, kamu bahkan tidak banyak bicara, dan kamu hanya pingsan di tempat tidur. Seringkali, kamu bahkan tidak dapat mendengar aku memanggilmu. Tapi kamu tidak menyerah, kamu masih bersikeras untuk berlatih menempa. Setiap kali kamu ambil gajimu, kecuali sebagian dari tabungan, kamu belikan aku permen untuk sisanya. Yaitu, permen manis. Kamu ingat, suatu hari aku bertanya, jika aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Tang Wulin mendengarkan kata-kata Nair dengan hampa, seolah-olah kembali ke 10 tahun sebelumnya, saya kembali ke rumah saya saat itu. Saat itu, ambisinya adalah lautan bintang. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut hitam, mata hitam, dan kulit putih. Dia pergi ke East City sendirian, memulai jalan yang tidak diketahui dengan mimpi. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri limbah rumput perak biru, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya tingkat ketiga yang menyedihkan. Di kota besar, ia biasa saja, namun sekecil benih rumput yang melayang-layang, ia tidak melupakan niat aslinya. Sementara yang lain masih menerima indoktrinasi orang tuanya, dia tidak punya rumah. Perak cerah yang hangat juga memudar di matanya, dan itu sedikit dingin di telapak tangannya. Saudaraku, jika suatu saat aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Tentu saja aku akan, terutama. Aku hanya saudara perempuan sepertimu. Angin sore yang basah mengusap pipinya, dan kehangatan datang dari atrium kiri. Dia tersenyum, merindukan masa lalu. Di dalam hatinya, gadis berambut perak tak pernah berjalan jauh. Ia masih berdiri di tengah senja sambil memanggil kakak dengan manis. Aku Tang Wulin, dan ambisiku adalah lautan bintang. Ketika bibit rumput biasa tumbuh menjadi padang rumput yang subur, dapatkah saya menggandeng tangan Anda lagi ke lautan bintang?